Pemerintah Indonesia didorong lebih aktif dan mengambil inisiatif sebagai penengah dalam konflik Thailand-Kamboja. Pengalaman sebagai penengah konflik Thailand-Kamboja pada 2011 membuat pengaruh Indonesia relatif besar. Seperti diberitakan, pertempuran pecah, Kamis, 24 Juli 2025, setelah terulangnya insiden ledakan ranjau darat yang mengakibatkan 5 prajurit Thailand terluka di daerah sengketa di perbatasan Thailand-Kamboja. Senin, 21 Juli 2025. Saling serang dua negara tersebut mengakibatkan 35 orang tewas dari kedua belah pihak dan mengakibatkan lebih dari 260.000 penduduk mengungsi. Thailand dan Kamboja sama-sama menarik duta besar mereka serta menutup perbatasan. Direktur Eksekutif Sinergi Policies Dina Praptora Harja menilai, Indonesia perlu lebih aktif dan berinisiatif menjadi penengah dalam konflik Thailand-Kamboja. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, baik secara populasi maupun pasar, Indonesia dianggap memiliki pengaruh cukup besar. Terlebih Indonesia memiliki pengalaman saat menjadi penengah konflik serupa beberapa tahun silam. Ketika konflik Thailand-Kamboja terjadi tahun 2011, Indonesia yang menjadi ketua ASEAN kala itu berinisiatif mengambil peran dan didukung anggota ASEAN lainnya. Hasilnya, dapat terselenggara Joint Informal Meeting di Jakarta. Masalah Thailand dan Kamboja jelas masalah ASEAN. Karena itu, ASEAN tak bisa hanya mempersilakan kedua negara itu menyelesaikan sendiri. ASEAN harus ambil tindakan, tutur Dina saat dihubungi dari Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025. Apalagi, lanjut Dina, konflik kawasan ini sudah mulai diintervensi kekuatan utama dunia seperti Amerika Serikat dan China. Presiden AS Donald Trump, misalnya, menekan Thailand dan Kamboja dengan tak akan ada negosiasi tarif selama masih ada konflik bersenjata. Kamboja juga membawa sengketa perbatasan ini ke Mahkamah Internasional, ICJ, di Den Haag. Dewan Keamanan PBB pun sudah mengangkat konflik ini sebagai masalah internasional. Namun, ASEAN bisa berperan lebih kuat dalam menengahi Thailand dan Kamboja. Menurut Dina, Indonesia perlu lebih berperan aktif dalam konflik kawasan itu. Indonesia masih punya peran kuat meskipun tidak menjadi ketua ASEAN. Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong Menteri Luar Negeri di ASEAN untuk membuat inisiatif. Para menlu dapat secara alami menggelar forum dialog yang cair. Konsep retret bisa dipakai selama mendapat dukungan dari negara anggota ASEAN lain. Dalam retret atau pertemuan setengah kamar, perwakilan Thailand dan Kamboja bisa berbicara dari hati ke hati. Perseteruan perbatasan yang melibatkan dua negara ASEAN ini sudah berlangsung selama seabad. Thailand dan Kamboja terkunci dalam pertikaian sengit di wilayah yang dikenal sebagai segitiga Zamrud, di mana perbatasan kedua negara dan Laos bertemu. Wilayah sengketa perbatasan lainnya adalah rumah bagi beberapa kuil kuno. Kamboja memiliki skor indeks kekuatan, PWR-INS, sebesar 2,0752. Peringkat ke-95 dari 145 negara. Thailand menunjukkan posisi yang lebih kuat dengan PWR-INS sebesar 0,4536, peringkat ke-25 secara global, di mana 0,0000 mewakili kekuatan optimal. Dari segi personel, Thailand memiliki keunggulan yang jauh dibandingkan Kamboja. Populasi total Kamboja sekitar 17 juta jiwa, peringkat 72, sementara Thailand sekitar 70 juta jiwa, peringkat 20. Dari sisi tenaga kerja, Kamboja memiliki sekitar 8,19 juta jiwa, sementara Thailand memiliki 36,36 juta jiwa. Sekitar 5,73 juta warga Kamboja layak untuk dinas militer, dibandingkan dengan 27,97 juta warga Thailand.
Kamboja mencatat 307.146 orang mencapai usia militer setiap tahunnya, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan Thailand yang memiliki 1.118.736 orang. Kamboja memiliki 221.000 personel aktif, sementara Thailand memiliki 360.850 personel dengan 200.000 personel cadangan. Sementara Kamboja tidak melaporkan adanya personel cadangan. Kamboja memiliki 10.000 pasukan paramiliter, dibandingkan dengan 25.000 pasukan Thailand. Anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh Kamboja mencapai 860 juta dolar, sekitar 14 triliun rupiah, sedangkan Thailand mengalokasikan dana yang jauh lebih besar yaitu sebesar 5,89 miliar dolar, sekitar 95 triliun rupiah. Namun, total utang luar negeri yang dimiliki Kamboja sekitar 13,2 miliar dolar, sekitar 274 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan utang luar negeri Thailand yang mencapai 102,69 miliar dolar, sekitar 1.661 triliun rupiah. Kamboja memiliki cadangan devisa sebesar 17,8 miliar dolar, sekitar 289 triliun rupiah, sementara Thailand menyimpan cadangan devisa yang jauh lebih besar, yaitu sebesar 224,47 miliar dolar, sekitar 3.655 triliun rupiah. Thailand diakui memiliki salah satu angkatan udara paling tangguh dan terlatih di Asia Tenggara, dengan perkiraan 46.000 awak pesawat dan personel pendukung. Armadanya mencakup 112 pesawat siap tempur, yang ditonjolkan oleh 28 jet tempur F-16 dan 11 pesawat tempur Gripen Swedia, dilengkapi dengan banyak helikopter. Angkatan Udara Kamboja, sebagai perbandingan, jauh lebih kecil, terdiri dari sekitar 1.500 personel dan inventaris pesawat terbatas yang mencakup 10 pesawat angkut dan 10 helikopter angkut. Negara ini tidak mengoperasikan jet tempur tetapi memiliki 16 helikopter multiperan, seperti 6 Mi-17 era Soviet dan 10 Z-9 Cina. Seperti Angkatan Udara, Angkatan Darat Kamboja juga jauh tertinggal dari segi persenjataan. Kamboja memiliki 644 tank, 3.627 unit kendaraan lapis baja. Kamboja memiliki 30 unit artileri swagerak, 430 artileri tarik. Untuk proyektor roket bergerak, Kamboja berada di peringkat ke-10 dunia dengan 463 unit. Sementara itu, Thailand memiliki 635 unit tank dan 16.935 unit kendaraan lapis baja. Thailand mengoperasikan 589 unit artileri tarik dan 50 unit artileri swagerak. Thailand jauh tertinggal pada proyektor roket bergerak dengan hanya memiliki 26 unit. Al Jazeera melansir, Angkatan Laut Thailand memiliki hampir 70.000 personel, termasuk unit penerbangan Angkatan Laut, Marinir, pasukan pertahanan pesisir, dan pelaut wajib militer. Armadanya mencakup 1 kapal induk, 7 fregat, dan 68 kapal patroli dan tempur pesisir. Angkatan Laut Thailand juga mengoperasikan kapal amfibi dan pendarat yang mampu mengerahkan beberapa ratus pasukan secara bersamaan, beserta 14 kapal pendarat yang lebih kecil. Thailand juga memiliki 5 kapal penyapu ranjau. Penerbangan Angkatan Lautnya didukung oleh helikopter dan UAV, sementara Korps Marinir memiliki 23.000 pasukan yang didukung oleh berbagai kendaraan tempur bersenjata. Sebaliknya, Angkatan Laut Kamboja jauh lebih kecil, dengan perkiraan 2.800 personel, termasuk pasukan infanteri Angkatan Laut yang berjumlah sekitar 1.500 personel. Armadanya terdiri dari 20 kapal patroli dan tempur pesisir serta 1 kapal pendarat amfibi.